krisis yang berdampak cukup parah bagi sektor keuangan. Krisis ini dimulai oleh kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat. Lehman Brothers adalah sebuah firma jasa keuangan yang didirikan pada tahun 1850 di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat. Kemudian menjalankan usahanya yang berpusat di New York City, Amerika Serikat. Lehman Brothers memiliki simbol saham NYSE yang sebelumnya adalah LEH. Lehman Brothers adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat setelah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Merrill Lynch. Perusahaan ini bergerak di bidang bank investasi, penjualan, perdagangan saham dan obligasi, khususnya di sekuritas keuangan Amerika Serikat, penelitian pasar, manajemen investasi, saham swasta, dan perbankan swasta. Pada tahun 2007, Lehman Brothers Holding Inc. memiliki wilayah operasi di seluruh dunia, memiliki jumlah karyawan sebanyak 25.000 di kantor cabang di seluruh dunia, dan memiliki aset sebesar 639 miliar dolar. Sejarah perusahaan Lehman Brothers berawal dari tahun 1844, yaitu Henry Lehman bermigrasi dari Rimpar, Jerman dan menetap di Montgomery, Alabama, di mana dia membuka toko kelontong yang mengkhususkan diri pada barang-barang kering. Pada tahun 1850-an, Henry Lehman bergabung dengan saudara laki-lakinya yaitu Emanuel dan Meyer, yang akhirnya pendirian mereka menjadi Lehman Brothers. Dan pada tahun 1861 sampai 1865, Perang Saudara menyebabkan kehancuran perekonomian mereka dan perdagangan kapas. Akhirnya, Lehman Brothers membantu mendirikan New York Cotton Exchange. Dan pada tahun 1887, Lehman Brothers menjadi anggota Bursa Efek New York. Setelah itu, pada tahun 1899, Lehman Brothers melakukan aktivitas perbankan investasi dengan menerbitkan penawaran umum pertamanya untuk perusahaan pompa uap internasional. Pada tahun 1913, Federal Reserve Bank didirikan sebagai respon terhadap kepanikan finansial pada tahun 1907. Pada tahun 1929 sampai 1933, terdapat jatuhnya pasar saham pada akhir Oktober 1929 berkontribusi terhadap depresi besar dan keruntuhan ekonomi global. Pada tahun 1950-an, terdapat ledakan ekonomi pasca perang berkontribusi pada peningkatan aktivitas perbankan investasi. Pada tahun 1973, krisis minyak menyebabkan kenaikan harga minyak secara signifikan dan melemahnya perekonomian. Dan pada tahun 1994, Lehman Brothers dipisahkan dari American Express menjadi Lehman Brothers Holding Inc. Pada 2007, krisis keuangan mulai terungkap dengan penjualan dua dana lindung nilai dalam sekuritas berbasis hipotek. Dan akhirnya pada 15 September 2008, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Dan dampak krisis keuangan yang terus berlanjut ini menyebabkan kemerosotan perekonomian di pasar nasional dan global yang berujung pada resesi hebat. Lehman Brothers adalah sebuah usaha yang awalnya bergerak di bidang komoditi yang didirikan oleh tiga bersaudara, yakni Alabama, Emanuel, dan juga Myers pada tahun 1844 hingga 1850. Pada tahun 1877, Lehman Brothers melakukan pelebaran sayap pada bidang merchant banking, serta pada tahun 1929, Lehman Brothers membentuk sebuah korporasi dengan menamainya Lehman Corporation. Pada tahun 1994, Lehman Brothers mencatatkan dirinya untuk listing pada New York Stock Exchange. Awalnya, Lehman Brothers adalah sebuah usaha yang mengalami puncak kejayaan pada tahun 2000 sampai 2002. Tetapi 5 tahun ke depan, Lehman Brothers diterpa krisis ekonomi atau krisis keuangan dikarenakan penyaluran kredit supermortgage yang tidak terkendali. Dalam upaya membangkitkan ekonomi Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan dan juga suku bunga kredit pada angka 1%. Menurunnya suku bunga acuan dan juga suku bunga kredit membuat Lehman Brothers mulai melakukan investasi besar-besaran pada bidang real estate.
Pada kasus kegagalan kredit Lehman Brothers, pada tahun 1844, Lehman Brothers hanya berupa sebuah toko kecil yang menyediakan dan menjual perlengkapan serta kebutuhan rumah tangga kepada kapas di Montgomery, Alabama. Kemudian berevolusi menjadi perantara atau brokers yang membeli dan menjual kapas kepada petani yang tinggal di daerah sekitar daerah tersebut. Kemudian pada tahun 1850, Lehman Brothers mendominasi perekonomian Amerika Serikat bagian selatan dan dijuluki sebagai King Cotton dan bermitra dengan saudagar kapas John West Leader yang bertujuan untuk membangun gudang penyimpanan kapas. Selanjutnya pada tahun 1858, Lehman Brothers membuka cabang di New York dalam rangka memperkuat posisi dalam perdagangan kapas di sektor keuangan. Selanjutnya pada tahun 1867, Lehman Brothers juga ditunjuk sebagai agen fiskal pemerintah Alabama dalam membantu negara menjual obligasi. Pemerintah Alabama ini juga mengamanahkan Lehman Brothers sebagai perusahaan yang dapat digunakan untuk penyaluran hutang, pembayaran bunga, dan obligasi lainnya. Tahun 1870, Lehman Brothers memprakarsai pembentukan lembaga pertama yang memfasilitasi perdagangan future untuk komoditi yang bernama New York Cotton Stock Exchange dengan Mayor Lehman sebagai dewan direksi generasi pertamanya. Selanjutnya, pada tahun 1887, Lehman Brothers melakukan pelebaran usaha dari pedagang komoditi ke instrumen investasi atau commodity merchant banking. Ketika Perang Saudara di Amerika Serikat usai, pelebaran usaha tersebut dilatar belakangi oleh usainya Perang Saudara di Amerika Serikat yang diikuti peristiwa booming konstruksi, yang mana pembangunan jalur kereta api mengalami perkembangan, dan yang dibutuhkan dalam pembangunan itu didapatkan melalui obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk Lehman Brothers. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, membuka usaha menjadi underwriter. Lehman Brothers juga menjadi perusahaan yang pernah naik industri retail yang sedang berkembang. Sejak tahun 1925, Lehman Brothers juga memberikan pinjaman terhadap industri film dan hiburan. Komunikasi penerbangan dalam usaha mendukung industri yang berkembang. Lalu ketika Amerika Serikat mengalami The Great Depression pada tahun 1929 hingga 1939, Lehman Brothers itu melakukan inovasi dalam berinvestasi dan kemudian memperkenalkan metode keuangan yang disebut dengan private placement. Private placement adalah praktek minjam-meminjam modal di antara perusahaan-perusahaan blue chip dengan debitur swasta dan terbatas pada kreditor yang memiliki catatan keuangan yang baik serta kinerja perusahaan yang baik pula. Pertengahan abad ke-20 mengalami perkembangan hingga merambat ke sektor minyak. Selain itu, merambat ke industri teknologi. Pada tahun 1960, Lehman Brothers membuka cabang internasional pertama di Paris. Kemudian Lehman Brothers juga membuka cabang di London. Lehman Brothers juga merapat ke industri sektor properti yang saat itu sedang memuncak. Terakhir yaitu pada tahun 2008 yang merupakan tahun kebangkrutan dari Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brothers ini berhubungan dengan kasus supermortgage. Supermortgage ini adalah peristiwa di mana terjadinya penurunan harga dan permintaan akan properti di Amerika Serikat. Lehman Brothers ini terjerumus ke dalam cara pikir yang berorientasi pada profit, yang kemudian menggiringnya untuk membeli kumpulan-kumpulan surat hutang. Strategi yang dijalankan oleh Lehman Brothers untuk terlibat dalam transaksi-transaksi ini sangat berisiko. Posisi Lehman Brothers juga semakin mengalami kemerosotan karena mengalami permasalahan kredit. Sebagian besar kekayaan yang dimiliki adalah dalam bentuk yang tidak liquid. Jadi aset yang dimiliki Lehman Brothers ini terus mengalami penurunan. Keraguan terhadap kondisi finansial yang Lehman Brothers juga mulai bermunculan. Perusahaan tersebut harus membayar jumlah kerugian akibat sektor subprime ini kepada lembaga-lembaga yang terlibat. Saham Lehman Brothers juga mengalami penurunan besar sebesar 50% karena investor mengalami penjualan
instrumen investasi Lehman Brothers secara besar-besaran yang menyebabkan kemerosotan harga saham dan kehilangan daya tarik. Tergoda akan periode booming sektor properti yang menjanjikan keuntungan besar, malah berakibat fatal bagi Lehman Brothers yang kemudian mengalami kebangkrutan usaha. Penyebab kegagalan kredit Lehman Brothers. Banyak faktor yang diidentifikasi berkontribusi terhadap kematian Lehman Brothers dan kegagalan utamanya. Masalah-masalah ini menyebabkan perusahaan mengalami kurangnya kepercayaan dari investor dan kreditor, dan krisis likuiditas yang pada akhirnya menyebabkan kehancurannya. Yang pertama, leverage yang tinggi. Lehman mempunyai leverage yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh penerapan strategi pertumbuhan yang agresif, serta pinjaman yang berlebihan dan model bisnis yang berani mengambil risiko yang didukung oleh terbatasnya ekuitas. Pada tahun-tahun menjelang krisis keuangan global, industri perbankan telah mengalami deregulasi. Undang-undang Glass-Steagall atau yang telah memisahkan investasi dan perbankan komersial sejak tahun 1933 dicabut pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden Clinton dan standar keuangan menjadi lebih longgar. Perkembangan ini pada akhirnya mendorong Lehman untuk memperluas portofolio asetnya dengan memasukkan produk keuangan yang lebih berisiko dan kompleks, termasuk pinjaman subprime mortgage yang besar. Secara umum, strategi seperti itu memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Namun hal ini juga menimbulkan pinjaman yang berlebihan dan sebagai akibatnya meningkatkan keuntungan sambil mempertahankan modal yang terbatas. Kenyataannya, leverage yang tinggi juga memperbesar potensi kerugian. Pada tahun 2007, Lehman memegang rekor nilai aset dan sekuritas terkait real estate komersial atau residensial senilai 111 miliar dolar. Jumlah ini 2 kali lipat dari 52 miliar dolar yang dimiliki pada akhir tahun 2006 dan sekitar 4 kali lipat ekuitasnya. Oleh karena itu, leverage Lehman sangat besar, melebihi 30%, 2 kali lipat persyaratan maksimum peraturan Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 15%. Untuk memulihkan kepercayaan regulator, lembaga pemerintah, dan pasar keuangan, Lehman mulai melakukan deleveraging. Bank mencoba mengurangi kewajiban hutangnya serta mengecilkan neracanya dengan menjual aset. Perusahaan juga melakukan rekapitalisasi dengan meningkatkan modal tambahan sebesar 6 miliar dolar pada awal tahun 2008. Rasio leverage meningkat dari lebih dari 26% pada tahun 2008 menjadi lebih dari 32% pada tahun 2007 dan menjadi 33% setahun kemudian pada kuartal kedua tahun 2008. Yang kedua, pengawasan program GSE terhadap Lehman. Di bawah rezim GSE, perusahaan induk Lehman diwajibkan untuk memberikan informasi kepada komisi mengenai aktivitas dan eksposurnya secara konsolidasi, menyerahkan afiliasinya yang tidak diatur ke pemeriksaan CSG, dan menghitung konsolidasi berbasis risiko secara bulanan. Memegang modal perusahaan secara umum sesuai dengan Basel Capital Accord. Seperti semua perusahaan CSG, CSG mengadakan serangkaian pertemuan inti bulanan dengan sekelompok risiko pasar dan kredit Lehman dan pertemuan rutin trimulanan dengan fungsi pengendalian internal lainnya, termasuk perbendaharaan, audit internal, dan pengontrol keuangan. Di luar rangkaian pertemuan inti ini, staf CSG sering melakukan percakapan dengan staf Lehman ketika ada pertanyaan dan masalah yang muncul. Seperti yang disebutkan di atas, pengawasan terhadap Lehman ditingkatkan pada Maret 2008. Setelah Billstream hampir bangkrut, staf CSG lebih sering berinteraksi dengan perusahaan, baik melalui kunjungan lapangan atau panggilan telepon dengan fokus pada likuiditas dan pendanaan perusahaan. Lehman juga mulai lebih sering mengirimkan laporan ke CSG, termasuk laporan kumpulan likuiditas setiap hari. Staf CSG yang memantau Lehman juga mulai lebih sering berkomunikasi dengan staf Federal Reserve Bank of New York mengenai posisi keuangan Lehman. Seperti yang telah dicatat oleh orang lain ketika pasar berbalik, dan khususnya ketika Billstream menghindari keruntuhan hanya melalui penjualan yang dibantu pemerintah, tidak jelas apakah tindakan CSG dapat mencegah kebangkrutan Lehman.
Jelas juga bahwa CSC tidak berbuat cukup sebagai pengawas konsolidasi untuk mengidentifikasi risiko tertentu dan memerlukan tambahan modal dan likuiditas yang sepadan dengan risiko tersebut. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, menurut saya program ini tidak memiliki sumber daya, staf, dan pengelolaan yang memadai sejak awal. Pada saat program ini dihentikan pada bulan September 2008, program ini mempunyai sekitar 21 staf, termasuk 10 staf pemantau. Lebih jauh lagi, mengingat sifat kehati-hatian dari program ini, hal ini merupakan penyimpangan besar dari pendekatan tradisional lembaga tersebut dalam menetapkan peraturan yang jelas dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Yang ketiga, akuntansi yang meragukan dan pengungkapan yang buruk. Sebelum kebangkrutan, Lehman bekerja keras untuk membuat kondisi keuangannya terlihat lebih baik. Menurut laporan Valukas, langkah kuncinya adalah memindahkan aset senilai 50 miliar dolar dari pembukuannya untuk menyembunyikan pinjaman atau leverage yang besar. Maneuver repo 105 yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah perubahan pada metode pembiayaan standar yang dikenal sebagai perjanjian pembelian kembali. Lehman pertama kali menggunakan repo 105 pada tahun 2001 dan menjadi bergantung padanya beberapa bulan sebelum kebangkrutan. Repo, demikian sebutannya, digunakan untuk mengubah sekuritas dan aset lainnya menjadi uang tunai yang diperlukan untuk berbagai aktivitas perusahaan. Dalam transaksi repo standar, perusahaan seperti Lehman menjual asetnya ke perusahaan lain, setuju untuk membelinya kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi setelah jangka waktu singkat, terkadang hanya dalam semalam. Intinya, ini adalah pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset sebagai jaminan. Karena jangka waktunya sangat singkat, kecil risiko agunan kehilangan nilainya. Oleh karena itu, pemberi pinjaman atau perusahaan yang membeli aset menuntut tingkat bunga yang sangat rendah. Dengan serangkaian transaksi repo, perusahaan dapat meminjam lebih murah dibandingkan dengan satu perjanjian jangka panjang yang akan menempatkan pemberi pinjaman pada risiko yang lebih besar. Berdasarkan aturan akuntansi standar, transaksi repo biasa dianggap sebagai pinjaman, dan aset tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan. Namun, Lehman menemukan jalan keluar dari negosiasi tersebut sehingga dapat menghitung transaksi tersebut sebagai penjualan yang menghapus aset dari pembukuannya, seringkali tepat sebelum akhir periode pelaporan keuangan trimulanan menurut laporan Valukas. Langkah ini untuk sementara membuat tingkat utang perusahaan tampak lebih rendah dari yang sebenarnya. Sekitar 39 miliar dolar telah dikeluarkan dari neraca pada akhir kuartal keempat tahun 2007. 49 miliar dolar pada akhir kuartal pertama tahun 2008 dan 50 miliar dolar pada akhir kuartal berikutnya. Permasalahan perusahaan pada Lehman Brothers adalah menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan. Mereka adalah orang dengan latar belakang non-income, non-job, atau non-activity. Hal ini merupakan praktik berisiko tinggi yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan pada tahun 2008. Pada tahun 2001, Federal Reserve Amerika Serikat secara signifikan menurunkan suku bunga utamanya menjadi hanya 1%. Tujuannya untuk menstimulasi perekonomian Amerika Serikat yang negatif. Penurunan suku bunga dasar dan penurunan suku bunga pinjaman bank diharapkan dapat memberikan insentif bagi masyarakat Amerika. Pinjaman untuk kegiatan usaha dan konsumsi seperti KPR. Lehman Brothers memanfaatkan rendahnya Federal Fund Rate atau FFR untuk mulai menghitung keuntungan yang dapat diperoleh dengan berinvestasi di pasar real estate. Karena keuntungan yang tinggi, Lehman Brothers menyalurkan KPR yang disebut subprime mortgage kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak teratur. Kategori ini mempunyai resiko yang lebih besar yang mengakibatkan terjadinya kredit macet karena ketidakmampuan membayar secara mencicil. Pada tahun 2004, untuk mengendalikan inflasi, The Federal Reserve mulai menaikkan tingkat suku bunga acuan. Masyarakat yang masih terikat KPR memiliki beban cicil utang semakin besar kepada bank lantaran kenaikan bunga. Di sisi lain, nilai rumah mereka semakin turun. Akibatnya, banyak timbul kasus utang KPR di bank lebih besar dibanding nilai rumah.
Yang pertama, dampak pada perekonomian Amerika Serikat. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 bermula dari kredit macet pada sektor properti subprime mortgage di Amerika Serikat yang mengakibatkan adanya efek domino yang mengarah pada kebangkrutan beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat termasuk Lehman Brothers. Keadaan ini terjadi karena pada umumnya lembaga pembiayaan sektor properti meminjam dana jangka pendek dari lembaga keuangan dengan jaminan berupa subprime mortgage, sekuritis yang dijual kepada lembaga investasi di berbagai negara. Padahal tidak dapat dipastikan bahwa debitur yang memberikan jaminan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit perumahan. Oleh karena itu, apabila terjadi gagal kredit, perusahaan pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan, baik kepada bank investasi maupun aset manajemen. Hal ini dapat mengancam likuiditas lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan tersebut memicu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bangkrut. Hal tersebut juga dibuktikan dengan realita bahwa saat krisis berlangsung, terjadi rusuh di mana terdapat penarikan dana dalam jumlah yang besar oleh para investor karena investor khawatir dan takut kehilangan uangnya. Situasi tersebut mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Lehman Brothers jatuh dan membuat Wall Street menjadi terpuruk. Peristiwa jatuhnya Lehman Brothers dan dampaknya terhadap krisis keuangan sejalan dengan pandangan Taylor, yang menyatakan bahwa secara umum krisis keuangan dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yaitu suku bunga, ketidakseimbangan global, persepsi risiko, dan regulasi sistem keuangan. Didukung juga oleh Allen, Carletti, dan Gale yang menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama kegagalan pasar, yakni likuiditas yang tidak efektif, ketidaktepatan penentuan harga aset karena batas arbitrage, dan spillover effect. Efek domino terdekat yang dapat dirasakan oleh setelah Lehman Brothers terpuruk tentunya adalah operasional perusahaan itu sendiri. Jatuhnya Lehman Brothers mengakibatkan kegiatan operasional anak perusahaan Lehman Brothers dihentikan oleh pemerintah di berbagai negara, mulai dari kegiatan layanan perbankan sampai dengan broker di pasar modal. Selanjutnya, efek domino mengarah pada tumbangnya perusahaan asuransi besar yaitu American International Group dan lembaga keuangan Washington Mutual. Dampak dari krisis keuangan yang jatuhnya Lehman Brothers juga dibuktikan dengan penurunan dolar yang signifikan dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berpindahnya kepemilikan Merrill Lynch, salah satu perusahaan finansial global, juga semakin mengguncang pasar uang. Penggabungan Merrill Lynch dengan Bank of America meningkatkan jumlah karyawan yang di-PHK. Amerika Serikat sebagai titik awal tempat terjadinya krisis ini tentu tidak terlepas dari dampak krisis keuangan. Dilansir dari laman blog International Monetary Fund bahwa sebuah studi menunjukkan rata-rata orang Amerika kehilangan $70.000 dari pendapatan seumur hidupnya karena krisis ini. Hutang pemerintah di negara maju juga meningkat lebih dari 30% akibat melemahnya kondisi ekonomi karena upaya pemerintah dalam stimulasi perekonomian dan bailing out bank-bank yang gagal. Kondisi perekonomian di Amerika Serikat membutuhkan waktu lama untuk kembali pulih. Menurut data Correlakis, dalam 10 tahun setelah terjadinya krisis ini, hampir 7,8 juta rumah hilang karena diambil alih. Pada tahun 2008 diketahui bahwa lebih dari 7,3 juta pekerjaan hilang dan tingkat pengangguran berada pada kisaran 10%. Selain itu, defisit anggaran federal mencapai 12% dari PDB. Yang kedua, dampak pada perekonomian dunia. Efek domino yang terjadi dari jatuhnya Lehman Brothers sebagai salah satu bank investasi terbesar menunjukkan bahwa peristiwa ini menimbulkan risiko sistematik karena bangkrutnya Lehman Brothers menyebabkan kebangkrutan bank-bank investasi lain dan lembaga keuangan terkait lainnya, yang kemudian dapat menghancurkan sektor finansial secara keseluruhan dan berujung pada kehancuran perekonomian dunia. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas keuangan lain, terutama pihak yang berinvestasi pada lembaga keuangan Amerika Serikat tersebut. Dan hal inilah yang merupakan awal dari krisis global terjadi.
Akibat paling parah dari krisis ini yaitu tidak berfungsinya sektor keuangan Amerika Serikat yang kemudian merambat pada tidak berfungsinya sektor keuangan dunia. Hal ini dibuktikan dengan profil risiko pinjam-meminjam likuiditas yang meningkat signifikan sepanjang tahun 2008. Likuiditas mengering, kegiatan ekonomi global pun melambat. Sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa jatuhnya Lehman Brothers berdampak pada krisis keuangan global. Pada saat Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, sistem keuangan dan ekonomi dunia seolah-olah terhenti. Kepercayaan antar bank lenyap, pasar antar bank yang merupakan sumber aliran dana penting tiba-tiba tidak berfungsi dengan semestinya sehingga bank-bank memberikan aturan yang lebih ketat dalam pemberian kredit dan hal tersebut mempertajam masalah yang dihadapi industri. Meskipun beberapa waktu kemudian bank kembali aktif, tetapi perputaran kredit murah hanya berlangsung di antara bank yang betul-betul solid saja. Sedangkan bank lainnya harus membayar bunga tinggi dan biaya risiko yang juga tinggi. Selain itu, situasi tersebut juga membuat investasi baru tertunda. Menurut Christine Lagarde, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional 2018, menyatakan bahwa biaya ekonomi tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat dan upah real yang terus stagnan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya merupakan beberapa faktor kunci yang dapat menjelaskan reaksi krisis terhadap globalisasi. Kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam melakukan bailout atau penyelamatan kepada bank-bank besar yang tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Untuk menyelamatkan perbankan dan menstimulasi ekonomi di seluruh dunia, terhitung dana yang telah dikeluarkan lebih dari 10.000 miliar dolar. Dana moneter internasional terus mengalami penurunan yang konsisten akibat dari lembaga keuangan yang mulai tumbang satu persatu. Amerika Serikat dan Inggris saat itu berada di ambang resesi. Roda perekonomian dunia bergerak melambat. Tidak berhenti di situ, investor barat juga menarik modalnya dari Eropa Timur dan Amerika Latin, karena dana tersebut dibutuhkan untuk menutupi kerugian akibat krisis keuangan. Sementara itu, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar saling berkompetisi untuk melakukan program penghematan. Secara umum, perekonomian dunia terkena dampak krisis ekonomi melalui dua jalur yaitu perdagangan dan finansial. Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor semakin tertekan dengan jatuhnya harga, khususnya ke negara-negara pengekspor komoditas sumber daya alam. Sedangkan dari sisi transaksi finansial, terjadi penurunan bursa saham dan depresiasi nilai tukar akibat perilaku risk aversion dari investor asing. Dampak perlambatan ekonomi negara maju mempengaruhi ekonomi kawasan akibat dari penurunan kinerja sektor eksternal. Hampir sebagian besar negara Asia jatuh karena menurunnya permintaan, terutama dari negara maju. Sebagian besar bursa di Asia juga mengalami tekanan yang berat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari anjloknya bursa saham yang kemudian berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Ekonomi di negara Asia seperti Malaysia dan Thailand mengalami perlambatan yang cukup besar pada triwulan 4 2008. Sementara Hong Kong, Singapura, dan Taiwan mengalami kontraksi ekonomi yang diakibatkan jatuhnya ekspor produk teknologi tinggi atau padat modal. Sedangkan di Cina dan India yang lebih mengandalkan permintaan dalam negeri juga terkena dampak dari krisis ini. Terjadi penurunan konsumsi domestik yang tercermin dari penurunan impor. Secara keseluruhan, pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi negara berkembang lambat sekitar 6,3 year on year, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju juga menurun 1% dari tahun sebelumnya. Menurut data moneter internasional pada tahun 2009, tingkat pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat. Bahkan pada negara maju, pertumbuhan mencapai minus 3,4%. Selain itu, seiring dengan terjadinya krisis finansial global, harga komoditas juga anjlok yang mengakibatkan permintaan minyak menurun tajam. Meskipun OPEC sudah mengumumkan penurunan produksi, bahkan sudah 3 kali, tetapi harga minyak terus mengalami penurunan tajam. Harga komoditas dunia turun mengikuti tren harga minyak dunia. Pergerakan harga minyak yang menurun sejak triwulan 3 2008 memicu harga komoditas seperti kedelai dan CPO juga anjlok.
Menurunnya harga komoditas internasional juga berdampak pada kinerja neraca pembayaran, khususnya ke negara-negara pengekspor yang juga semakin anjlok. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa gejolak perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah memberikan dampak pada stabilitas perekonomian dunia. Sekitar 24 negara menjadi korban krisis ini. Dampak lanjutan dari krisis keuangan dan pelambatan ekonomi global juga dialami masyarakat Indonesia, karena krisis kondisi tersebut mendorong terjadinya pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK. PHK dalam jumlah yang besar merupakan sebuah opsi kebijakan dari suatu perusahaan atau industri yang menghadapi perekonomian yang memburuk. Dilansir dari Laman Republika, setelah krisis keuangan terjadi terhitung Juni 2009, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sudah ada 57.000 karyawan yang mengalami PHK. Peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan menjadi serangkaian masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia sebagai efek domino dari krisis keuangan global.